Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKI Nazaret Bangkal dan Jemaat GKI PT SLM yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap keadaan Bapak Ibu sidang jemaat dalam keadaan baik, sehat, dan selalu ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami melalui hamba-Mu pada saat ini. Hamba-Mu yang sederhana dan lemah. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai hamba-Mu saat ini, sehingga boleh menyampaikan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya melewati kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, biarlah boleh membentuk kami, boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Jangan biarkan firman itu sia-sia, jatuh di tanah yang salah. Tapi biarlah firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Dan kami menjadi tanah yang baik itu. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan tema dari firman Tuhan ini adalah kisah seorang penabur. Dan firman Tuhan pada saat ini juga bertepatan kita boleh merayakan hari pertanian GKI. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti tentang dunia pertanian, kayaknya ada yang tidak lazim dari perumpamaan seorang penabur ini. Dapat dipastikan penabur yang diceritakan Yesus ini sangat berbeda dengan penabur yang sesungguhnya.
Kalau kita pikir-pikir, mana ada petani yang menaburkan benih secara sembarangan. Ada ke jalan, ke tanah berbatu-batu, ke tanah bersemak duri, dan ke tanah yang subur. Sudah pasti dimanapun dan kapanpun, bahkan sistem pertanian tradisional sekalipun, akan terlebih dahulu membersihkan tanah, media tanamnya, membuang batu-batu, kemudian mencangkul hingga gembur, baru menabur atau menunggal. Tapi dalam perumpamaan ini Yesus menghadirkan orang yang lain dari biasanya. Tidak peduli dengan tanah yang masih berumput, berbatu-batu, dan gembur, semuanya ditebari dengan bibit. Sebagai akibatnya, kalau kita baca dari ayat 4 hingga ayat yang ke-8, maka terlihat di sana bahwa yang di pinggir jalan datang burung, makanya sampai habis. Yang di berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun ketika matahari terbit, layu dan jadi kering karena tidak berakar. Ada yang di tengah semak duri, ketika semak itu semakin besar, menghimpit sampai mati. Dan ada yang di tanah yang baik lalu berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu bisa kita lihat di ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidaklajiman yang diperlihatkan itu seolah-olah tidak perlu mempersiapkan media tanam dengan baik dulu. Jadi ada ahli yang mengatakan bahwa memang begitulah sistem pertanian di Israel pada waktu dulu. Setelah ditebar benih baru kemudian diolah. Tapi sebenarnya Yesus membuat cerita yang berbeda agar menarik kepada para murid. Sebab pendengar cerita itu adalah murid yang akan diutus menjadi penabur-penabur benih. Tetapi bukan petani yang menabur, melainkan penabur benih Injil kepada banyak jenis manusia. Dan tujuan perumpamaan ini adalah agar para murid tidak memandang rupa dan kesempatan. Jadi setiap orang harus menjadi tujuan, walaupun orangnya adalah jalan atau berbatu, tanah bersemak duri, atau tanah yang gembur dan baik. Dan sebagai penabur, tanggung jawab mereka adalah menabur. Tetapi untuk menjadikan biji bersemai dan menghasilkan buah adalah bukan tanggung jawabnya, namun tergantung pada tanah itu sendiri, apakah mau menerima atau tidak. Itu artinya pertemuan Injil dengan manusia yang mengakibatkan pertobatan serta berbuah lebat adalah urusan Allah dan tanah itu sendiri. Oleh sebab itu kita juga bisa baca ayat selanjutnya, ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Bapak Ibu bisa membacanya di sana. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, cerita ini adalah tentang seorang penabur dengan tanggung jawab yang harus berkomitmen untuk terus menabur benih kerajaan Allah tanpa melihat waktu dan pilih bulu. Dan pertanyaannya, apakah kita termasuk sebagai penabur yang dimaksud Yesus itu, yang setiap saat berniat untuk menaburkan firman Tuhan kepada setiap orang dan segala waktu, dan kita diuji dalam hal ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang menarik. Ketika di satu desa, seorang yang ujur tua meninggal dunia, tidak banyak yang datang melayat. Kemungkinan orang tua itu tidak memiliki anak atau sanak saudara. Dan di sana ada pendeta memperhatikan betul semua yang hadir, bahkan hingga di pekuburan. Di
Di sana ada seorang pria dewasa berjas menunggu. Karena itu saja tamu yang beda. Setelah selesai mayat diturunkan ke lubang, pria tadi menghormat dengan hikmat. Dan ketika angin berembus, jas pria itu agak tersingkap dan terlihatlah pangkat militer yang sudah berbintang. Ketika bercerita dengan pendeta tersebut, sang tentara itu mengisahkan bahwa orang tua yang meninggal itu adalah guru sekolah minggunya. Khotbah-khotbahnya telah merubah hidup si anak nakal menjadi seorang yang baik. Seandainya aku tahu sejak dulu dia di sini, saya pasti datang untuk membantu hidup dan ekonominya. Saya sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa kuperbuat. Cerita dari si tentara itu. Guru sekolah minggu itu tidak pernah tahu bahwa khotbahnya telah merubah hidup seorang anak nakal menjadi anak yang baik. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa kita adalah tanah itu sendiri yang menerima taburan firman Tuhan. Tentu Allah sebagai pemilik ladang tersebut mengharapkan buah yang berlimpah. Untuk mengerti tentu bukanlah melulu tanggung jawab sang pengajar, tetapi tergantung apakah kita memberikan dan menyiapkan diri kita untuk menjadi tanah yang baik atau tidak. Kalau kita tidak bereaksi, hanya mendengar saja tanpa berusaha untuk mendalaminya, tak ubahnya kita adalah jalan tanah berbatu atau tanah berumput semak duri yang tidak menjadikan firman Allah tumbuh dengan baik, tetapi akan segera dirampas iblis dan dihimpit semak duri, godaan dan tantangan zaman ini. Namun Tuhan mengharapkan kita menyiapkan diri menjadi tanah gembur yang akan ditaburi firman Tuhan, sehingga kelak berbuah berpuluh kali lipat. Selamat Hari Pertanian GKI. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.